hadisnya itu sahih semua. Nah, sahihnya itu rata-rata perawinya itu 5 ya, 5 ada sampai ke Rasulullah 5 orang. Nah, ada di antaranya itu 21 hadis itu cuma 3 perawi. Berarti itu yang paling golden chain-nya lah, yang paling paling topnya itu ada 3 cuma perawi dari sampai ke Bukhari. Nah, di dalam hadis itu jika kalau dia ada unsur doifnya, dia akan dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dibukukan dalam kitabnya yang lain gitu. Dengan catatan dengan dibikin catatan bahwa ini ada permasalahan di si A. Catatannya ini gitu. Tapi kalau di dalam Bukhari yang 7.000 hadis itu semuanya insya Allah itu sahih. Nah, masalah ceritanya itu bisa kita terima atau tidak kita terima, itu masalah yang lain. Yang namanya kehidupan seorang manusia tentu ada plus minusnya. Tentu ada juga sisi-sisi yang tidak bisa kita diskusikan karena konteksnya kan berbeda dengan zaman sekarang gitu. Jadi tidak adil kalau kita melakukan itu semua dengan kacamata kita sendiri. Mengenai kehidupan seseorang selama 23 tahun berdakwah, tentu ada plus minusnya setidaknya dari kacamata beberapa orang gitu loh. Oke, gitulah. Jadi hadis itu bukannya kita orang menolak hadis, tapi karena kebanyakan kata terlalu itu makanya banyak sih ada yang menolak. Bukan banyak sih, ada beberapa menolak hadis. Tapi itu nggak boleh, kita orang nggak boleh menolak hadis karena Rasulullah sendiri udah pesan. Kutitipkan 2 perkara, Al-Quran dan hadis. Tapi kita harus istilahnya ya sebagai orang Islam nggak mungkin lah kita ada hadis-hadis aneh-aneh kok betul apa enggak. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri udah bilang bahwa Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya, yang bagus. Nggak mungkin lah tiba-tiba dapat hadis Nabi Muhammad itu nggak betul, nggak beres, kan nggak boleh gitu. Silakan tanggapin. Om. Saya izin turun dulu ya. Saya izin turun dulu teman-teman. Teman-teman saya izin turun ya, Bu Yun, Papa Jahat, sorry. Yang jelas hadis-hadis yang menyerang kemuliaan Allah biasanya dipastikan itu memang fitnah. Dan mereka biasa ada ini ditanya sama teman-teman Kristen, kok kenapa ditulis? Memang ditulis sama orang-orang jahat. Orang jahat nulis ya, disebarin buat fitnah Rasulullah. Memang difitnah Rasulullah, ditulis hadis-hadis tuh. Berkata itu perkataan Rasulullah gitu kan. Mengatasnamakan Rasulullah itu memang terjadi apa? Bang anak Medan, Bang Jack. Memang terjadi itu di kalangan muslim itu. Iya, maksudnya gini, Bang. Kenapa Imam Bukhari menelitinya, ayahnya, gurunya? Gini. Kan kalau memang ada hadis yang doif, terus ada yang sahih, kenapa tidak dari dulu dilakukan semacam Tony ini doif, jadi jangan disebarkan kan gitu kan? Karena artinya gini, kita juga nggak tahu sejak kapan itu doif, kan nggak tahu kita kan. Jadi apakah para ulama membuat suatu ini kan buku-buku, contoh nih Al-Bukhari, ini yang hadis ya kan bisa kan, ini yang sahih, ini yang doif kan, bisa biar umat pada tahu kan gitu kan. Nanti kan yang doif ini nggak dibahas lagi kan gitu kan, karena sebagai parameternya apa gitu loh, ini doif, ini sahih, karena nanti otomatis ini kan akan terjadi perdebatan. Karena nanti sewaktu contoh nih ada hadis Al-Bukhari nomor sekian, itu ada nomornya loh. Jadi berarti kan udah dinomorin tuh. Iya. Ketika dibuka di ruang publik dari Google contoh nih, itu nanti waktu diskusi itu, oh itu doif. Nah, kok bisa semudah itu mengatakan doif, padahal itu udah tertulis sahih dan ada ininya, ada nomornya gitu loh. Kenapa sih di situ tulis saya kok tiba-tiba lo pinter-pinteran ngedoifin? Makanya itu harus dilihat dulu perawinya apa gitu. Makanya aku nggak begitu gampang mengatakan bahwa hadis yang kalian sodorkan itu aku bilang langsung doif. Enggak, seboleh-bolehnya ya aku jabarkan aja hadis itu. Ya nggak boleh juga ada yang hadis jangan doif. Sebuah hadis sahih tanpa ada itu Pak, alasan yang benar gitu Pak, nggak boleh kita doif-doifan ya. Silakan Pak, silakan. Sebuah hadis sahih pun bisa jadi mungkar loh Bang, kalau bertentangan dengan pribadi Rasulullah, karena memang fitnah itu. Misalnya ini ya, ini sering nih dipakai nih, Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun. Kalau buat aku ya, buat kalangan ulama aku, itu mungkar. Rasulullah tidak mungkin menikahi anak kecil.
Rasulullah itu tidak mungkin jadi pedofil. Mungkar itu. Rasulullah mencuri rampasan perang. Rasulullah mencuri, tidak mungkin bang. Itu hadis mungkar kalau buat kami. Kalau di kalangan beberapa orang itu sahih, itu mungkar. Derajatnya jadi mungkar kalau sama aku. Islam apa Kristen ya? Nah gitulah bang. Ya cuma pikiran gini aja sih, kalau seandainya Nabi Muhammad itu sesuatu ya, seseorang yang nggak baik, yang nggak itu, nggak mungkin lah dia jadi satu pemimpin yang besar sebesar ini. Tapi ya gitulah namanya orang kan. Seperti hanya aku mengatakan bahwa Yesus itu baik, ya nggak mungkin lah dia nggak baik kan. Namanya Yesus kan dia juga memimpin itu. Kadang-kadang orang Kristen kan nanya mana ada kesalahan Yesus. Sorry gue nyinggung Yesus. Ya karena ini Al-Quran kan ditanyain kan, maksudnya hadis, hadis. Hadis perjalanan hidup Rasulullah yang 23 tahun itu. Karena 23 tahun loh, panjang. Kayak mau nulis diary aja kan, panjang loh 23 tahun. Ya. Jadi menurut Bapak Jahat artinya kalau ada yang negatif-negatif tentang baginda Rasulullah itu semua itu mungkar gitu ya, nggak benar gitu ya? Betul Gimana nggak? Bapak? Pasti pak. Pasti pak. Iya, Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya pak. Nggak mungkin orang nggak mulia jadi nabi itu nggak mungkin pak. Oke, gini. Sekarang saya tanya. Jadi nabi. Enggak kan gini kan. Kita ini kan bisa aja kita melakukan suatu pendapat atau asumsi. Karena kan artinya kan kita kan tidak hidup sezamannya Nabi kan gitu kan. Karena dasar kita pun mengatakan itu ya bisa sah saja. Nggak mungkin Nabi ini berbuat begitu. Karena di dalam Alkitab pun semua nabi-nabi pun contohnya nih nabi-nabi dalam Alkitab pun dikasih tahu perilakunya, dikasih tahu, bahkan nggak usah jauh-jauh. Sedangkan Nabi Musa aja pernah melakukan kesalahan waktu itu kan di perjanjian lama itu kan Tuhan menyuruh dia mengetok batu 1 kali, dia ketok 2 kali. Akhirnya Nabi Musa sendiri kena hukuman, artinya dia tidak diperkenankan lagi sampai ke Kanaan gitu loh. Jadi dalam Alkitab itu pun semua dijelaskan ada pun kesalahan Nabi. Tapi kalau Bapak Jahat bilang apapun ini seolah-olah berarti baginda Rasulullah itu tidak ada berbuat salah gitu ya. Jadi iya pak. Iya, memang tidak ada buat salah dia. Ya udah ya kalau itu ini ya berarti semua tentang hadis-hadis tentang apa yang dituliskan itu semua palsu semua lah gitulah ya. Ya nggak palsu semua lah Pak. Bukannya nanti kata Bang Jack, yang bagus-bagus dipakai, ya semua nggak dipakai. Enggak, memang begitu. Memang begitu. Iya. Misalnya begini Bang Jack yang tadi aku Ini Bolo ini mau ngomong nggak sih? bilang Rasulullah dituduh mencuri. Itu bukan dari Kristen, itu fitnah ya, dari orang Islam. Islam. Itu dari kalangan orang Islam itu fitnah. Saling bagi masih ke. Bolo Dewo, ya mau ngomong apa nih? Aduh. Halo, selamat siang. Dari orang Islam, dari Orang Islam bos. Bentar Bapak, ini kita urus ini orang satu orang nih dari tadi. Iya silakan. Apa? Ini orang nih nggak beres. Udah turun dulu. Enggak. Ki aja benar-benarnya. Kau serius kau? Saya serius katanya orang. enggak. Dikasih kesempatan ngomong mana enge. Turun dulu. Belajar dulu sopan santun. Baru naik. Rey, mana tahu Rey bisa jawab nih. Ya, silakan Rey. Tentang hadis kita macam mana Rey? Ya, mengenai apa tadi? Kisah Israiliyat ya. Islam memandang kisah Israiliyat itu tidak boleh dibenarkan semuanya. Dan tidak pula diperbolehkan untuk salah semuanya. Bapak. Kurang kuat suaramu. Gedekan sedikit. Ini udah pol ini, tenggorokan sampai sakit ini. Oh. Besok beli toa. Kan Lanjut. suara apa yang aku sampaikan jelas kan? Jelas tapi tak terdengar. Makanya besok beli toa. Kayak si Justin tuh 11 juta. Ya, lanjut.
Iya, ya itu tadi tidak semuanya. Contoh nih ya, contoh. Jadi Yohanes 17 ayat 3 itu kan Ini yo. Kalau ini bahas hadis, kalau Kalau ini bahas Nggak usah, hadis, kayaknya ke nggak usah. Alkitab. Gimana nih Bu Yun? Aduh, Re, lama-lama aku gig, nanti aku dimarahin orang Islam. Kita orang nggak bahas Jangan. Yohanes lah, kita bahas Ya, hadis. Itu Yohanes nggak punya Kita- hadis. Astagfirullahaladzim. Udah Bang Re, kita hilangkan sana. Jangan sifat-sifat Dulu. krisolog tuh kita siapa Pak Gendeng asumsi Apa bener nggak? hubungannya hadis dengan Bajingan. Yohanes? Aduh, Bu Yun. Nggak tahu, Pak. Anak Medan itu Penulisnya orang Yunani, penulisnya orang Yunani, berbahasa Aku Yunani. udah pecah kok. Isinya Silakan, Saya- kasih kesempatan sebelum kita turunkan. Biar kasih kesempatan sebelum kita turunkan. Silakan. kick aja lah, Re. gimana? Iya, Boleh. gaya-gaya Udah, kristolog Pak, ini malas aku. Iya, biarin, Ya biarin. Sekarang balik ke Al-Quran. Al-Quran itu milik Allah gitu, bukan milik orang Muslim. Orang Muslim mengambil Al-Quran milik Allah itu sebagai pedoman. Itulah kita pahami. Pemilik Hadis. Kita lagi bahas hadis. hadis. Kenapa hadis? Oke, hadis pertanyaan dari Kristen adalah ketika ditulis sohi, kenapa banyak sekali orang mengatakan itu tidak sohi, doif, mutawatir? Emang diambil dari basic mana ketika satu hadis yang dibilang sohi itu Maknanya dijadikan hadis. doif? Yang berkompeten untuk menilai suatu hadis itu apakah sahih, apakah mutawatir, apakah doif jiddan, bahkan ini mardud ya, ditolak gitu. Itu adalah mereka para ahli hadis gitu. Mereka yang mampu menghafal hadis itu, yakni apa itu hadis, percakapan Rasulullah, ketetapan Rasulullah dan tindakan perilaku Rasulullah. Itu mereka menghafal sampai 100.000 lebih. Itulah para ahli hadis, mereka yang menilai apakah ini doif, sahih gitu. Pertanyaan terus- saya, ketika sudah dibukukan seperti hadis Bukhari, ditulisnya sahih, kenapa ada beberapa yang dijadikan tulisannya di sahih itu menjadi doif atau mutawatir? Silakan. Ya, dikatakan suatu hadis itu doif apabila para ahli hadis ini mereka memberi penilaian, bermusyawarah memberi penilaian. Karena gini, ditemukan runtutan yang meriwayatkan ini. Jadi kan secara sanad ya, bersanad turun-temurun itu. Yang meriwayatkan siapa? Dia ini suka pernah berbohong gitu. Jadi berani melakukan dosa. Makanya dianggap doif itu apa yang dia sampaikan. Misalnya saya kan pernah berbohong, Bu Yuni. Saya bilang Rasulullah pernah mengatakan gini. Nah, riwayat yang saya keluarkan, hadis cerita yang saya keluarkan ini dianggap doif. Karena saya bukan orang alim betulan kan gitu. Seorang ahli hadis itu orang yang kencing berdiri aja itu sudah diragukan apa yang dia sampaikan. Begitu Bu Yuni mengenai hadis. Memang penulisan pembukuan itu secara kertas kuning ya, kitab kuning namanya. Di kertas yang warnanya kuning berbahasa Arab tanpa harakat. Itu kita mampu membacanya harus dari pondok pesantren, dikenal ilmu nahwu sorob begitu. Itu teks original. Jadi enggak mudah itu untuk dipalsukan. Andai kata ada ya yang mau palsukan gitu. Memang Al-Qur'an tidak menjamin kesahihan sunnah Nabi. Jadi poin pegangan Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Yaitu tadi apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, apa yang ditetapkan Nabi gitu. Misalkan sahabat Bilal waktu itu berdiri lari ke tempat tinggi lalu melaksanakan azan, itu diperbolehkan oleh Nabi. Berarti itu adalah hadis mutawatir karena banyak yang menyaksikan, berarti kuat. Berarti teriak dengan suara keras itu dibolehkan oleh Rasulullah gitu. Misalkan ada yang terganggu toleransi gitu kan, hanya beberapa menit adzan itu dikatakan mutawatir. Misalkan banyak yang meriwayatkan, termasuk sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 orang ini yang sudah yang dimaksud as-sabiqunal awwalun, mereka semua mendengar ini sahih kuat. Nah, Imam Bukhari Muslim Minuman ya, bukan Kutubus Sittah ada 6 itu yang dianggap mereka ini mengumpulkan hadis-hadis yang sahih itu, termasuk Oke, sudah.
Ya. Oke, silakan Jack, anak Medan tanggapi. Pertanyaannya kan begini. Kurang kuat anak Medan. Pertanyaan Pak Jack tadi kan begini ya. Kenapa hadis yang awalnya dikatakan sahih kok tiba-tiba muncul dikatakan doib? Itu persoalannya di mana itu? Yang mana hadisnya kita kaji coba. Dulu berarti pernah sahih tapi berubah jadi doib gitu. Sekarang Contoh, pertanyaannya tadi siapa yang jelaskan? Contohnya gini, ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi menikahi Aisyah 6 tahun lalu menggaulinya umur 9 tahun. Dan sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa hadis itu dulunya sahih kok sekarang jadi nggak siapa sahih yang lagi. Gitu. Coba mana datanya itu kita kaji. Kalau hadis yang saya temui Rasulullah menikah itu umur 9 dan mengumpuli serumah itu umur 12. Hadisnya ada itu enggak? Hadisnya ada enggak? Ada. Nomor berapa dia? Oke, sekarang keluarkan hadisnya mana? Terus gini, nanti yang menyusul itu. Kalau saya agak berani ngomong, masalahnya gini, ancaman besar umat Islam berbicara mengenai Nabi, kalau itu berdasarkan pendapat sendiri. Terus iya, sekarang makanya gini, dikeluarin hadis. Itu kajian ini. Bentar, Bu Yuni. Nanti pakai VT aja. Soalnya kan nggak bisa, kan perangkat cuma satu, Bang Ray. Aku juga satu. Iya. Itu kan maksudnya Kalau itu di kajian lewat hadis itu sebenarnya. Enggak, itu di kajian hadis sebenarnya, Bang Ray. Sekarang di kajian gini, hadis orang manusia dianggap besar atau kecil, itu standarnya apa? Apakah peraturan yang ada di Indonesia? Lalu enggak besar dan kecil, kita bicara Bang Re, jangan abang bela hadis itu, Bang. Itu hadis mungkar tuh, Bang. Mungkar tuh hadisnya tuh, bukan doif lagi, mungkar dah itu. Sekarang udah mungkar lagi. Wah, ini berarti sebenarnya memfitnah Rasulullah loh itu. Sebenarnya ini persoalan hadis berarti belum selesai sampai sekarang ya. Oke, kita kasih Pak Wira silakan. Ada yang mau bicarakan? Silakan. Ya, jadi begini. Tadi pertanyaan awal tadi itu. Sebentar, kamu udah banyak ngomong nantian. Kenapa ada hadis sahih tiba-tiba dibilang itu jadi dhaif? Sebetulnya begini, kenyataannya seperti di awal tadi saya katakan, tidak semua umat Islam itu mempelajari hadis loh. Karena bagi kita juga kepentingan untuk mempelajari hadis itu secara detail juga tidak terlalu menuntut. Kenapa? Pertama kita cuma belajar sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu udah ada. Dikasih tahu oleh ustadz kita. Jadi kita tidak harus mencari lagi hadis itu. Nah sekarang sejak ada debat-debat ini, pihak-pihak Kristen menuntut supaya kita tuh semuanya harus tahu hadis gitu loh. Nah kemudian dipertanyakanlah, dibawalah nomor-nomor hadis tertentu. Ya kadang-kadang teman-teman bingung ini hadisnya apa gitu ya. Paling cepat jawabnya karena nggak sesuai dengan pikirannya, oh itu doif gitu. Padahal udah jelas tuh di kitab sahih gitu loh maksudnya. Karena seperti saya bilang tadi, belum tentu yang sahih itu bisa kita terima untuk zaman sekarang ini misalnya. Karena kita tidak membaca penjelasannya, ternyata ada penjelasannya. Oh ternyata ini maksud hadis itu. Tanpa membaca itu redaksinya aja kita baca, matanya aja kita bisa bingung kadang-kadang ya. Tanpa melihat apa penjelasan ulama terhadap hadis ini, apa komentar-komentarnya. Kemudian apa catatan-catatan kakinya. Kalau Anda membaca kitab-kitab hadis yang asli itu, hadis itu mungkin cuma beberapa baris, tapi komentarnya, catatan kaki itu bisa 2 halaman. Jadi tidak sesederhana yang seperti kita perbincangan di sini. Dan saya rasa waktu juga tidak akan menuntut untuk kita menjelaskan ilmu hadis itu bagaimana gitu. Nah yang jelas, kenapa kemudian hadis doif itu sudah ada dibukukan untuk bisa dipisahkan supaya orang-orang yang datang belakangan ini tidak mencampurkan mana yang sahih, mana yang doif. Yang doif itu bisa digunakan misalnya untuk memotivasi orang beribadah atau menakut-nakuti orang, itu bisa dipakai. Nah itu ada kaidah-kaidah dalam agama. Ilmu mengenai hadis ini sangat rumit ya dan sangat komprehensif sebetulnya. Jadi tidak sesederhana itu. Nah satu perawinya itu si A ini Imam Bukhari mengeluarkan kitab, misalnya kitabnya babnya si A, mengenai kehidupan si A ini dari dia lahir sampai dia meninggal. Itu dicari informasinya. Apakah dia pernah tertuduh berdusta atau dia tidak jujur dan sebagainya, itu dicatat. Nah, jadi supaya untuk memastikan bahwa hadis-hadis yang sampai ke kami itu betul-betul udah terjamin ya. Udah terjamin dan
bisa dijadikan landasan. Nah, untuk itu perlu orang-orang yang berkompeten untuk membicarakan masalah hadis. Tidak bisa orang-orang seperti ustaz-ustaz biasanya bilang itu dhaif, itu sahih, tidak. Karena udah ada ulama-ulama hadis yang mempelajari itu. Kita cuma mengutip, hanya boleh mengutip. Menurut ulama ini di kitab ini derajatnya ini. Kita tidak mengerti bagaimana cara metode mereka yang mereka lakukan. Tetapi kita hanya mendapatkan sudah jadi aja seperti sekarang ini. Dan sekali lagi, kalau ada teman-teman menjawab itu hadis dhaif padahal itu sahih, ya itu dipertanyakan juga berdasarkan apa dia mengatakan itu hadis dhaif. Sementara kita tidak mempunyai ilmu untuk itu. Ya. Oke, terima kasih, lanjut. Oke, gini sebentar ya, saya sebelum yang lain ya. Nggak gini loh, umpamanya Pak Wira setuju nggak pendapat saya? Mau umpamanya orang Kristen pun, ketika dia akan mempertanyakan satu hadis, dia orang akan mempelajari juga. Mempelajari kata ulama bagaimana, baru dia akan lontarkan pertanyaan itu seperti itu. Jadi umpamanya kalau orang Islam pun istilahnya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba itu dhaif, marah-marah, ya itu juga harus bingung juga. Jadi jangan langsung dhaif-dhaifkan gitu. Kalau sebelum umpamanya karena orang Kristen akan bertanya, kok kamu bilang dhaif dari mana datanya, kan semua seperti itu. Bu Yuni. Oke, sebentar Bu Yuni. Gini Pak Wira, ini kan semua hadis-hadis ini kan udah ada di buku kan nih. Contohnya nih hadis Al-Bukhari itu kan bukunya kan besar itu. Terus yang kedua kan itu udah dinomor-nomorin semua. Jadi apa mungkin yang dhaif itu Al-Bukhari menulis contohnya nih katakanlah hadis 1500, terus ada hadis yang 1501. Apa mungkin ya itu semua udah sahih gitu kan? Karena bagaimanapun kalau tiba-tiba pada saat debat-debat ini tiba-tiba pihak saudara muslim mengatakan itu dhaif, dasarnya apa gitu loh. Karena yang menulis kitab hadis itu kan udah dari ribuan tahun yang lalu kan gitu kan masalahnya. Nah, itu jadi buat kita itu jadi satu kebingungan gitu loh. Dalam sekejap bisa bilang dia itu pokoknya kalau tidak sesuai dengan ini itu dhaif. Itu kan repot. Apalagi kata Bapak Jahat tadi kan, pokoknya mungkar semua itu katanya. Satu. Gua mau ngomong, Bapak mau ngomong Oke. Bukan pokoknya keniscayaan itu. Semua hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan bertentangan dengan kemuliaan Rasulullah ditolak. Nggak ada, nggak dibaca pun tidak. Nggak bisa apa-apa, tetapi kalau ditulis itu karena menghindari hadis itu diedarkan orang gitu loh di kalangan umat Islam. Nanti itulah makanya dituliskan. Jadi dituliskan tuh bukan dipelihara atau di apa, biar umat Islam tahu hadis itu gimana. Bukan dipelihara hadisnya. Sebentar. Berarti kalau nanti ada dhaif yang ditulis oleh kan itu ada nomor-nomornya itu. Berarti Al-Bukhari ini apa dia membuat suatu hoaks apa gimana itu? Bukan hoaks, ngindari hoaks. Dia memberi keterangan bahwa di sini hoaks. Jahat. Jadi hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an itu jelas ditolak. Makanya disebut hadis dhaif jiddan atau mardud, ditolak. Contoh nih, di situ kalangan pada masa itu kan banyak nih pro kontra, ada yang suka Islam, ada yang enggak, dari kalangan Yahudi kumpul juga di situ sehingga membuat golongan baru banyak itu cerita dulu. Ada yang mengabarkan bahwa katanya ada hadis Nabi bahwa seharusnya yang menjadi Nabi itu bukan Nabi Muhammad tapi Sayyidina Ali. Nah ini hadis ini dipelajari oleh para muhaddis ya, ahli hadis. Itu sangat tertolak karena tidak ada di Al-Quran menyatakan seperti itu. Bahkan Al-Quran memerintahkan, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, gitu kan. Ya seperti itu Bang Cek ya. Hadis-hadis jadi hadis ini yang membawa adalah orang-orang generasi setelah para sahabat gitu. Yang membawa. Makanya Rasulullah dengan tegasnya, kalian tidak akan tersesat, ini umat muslim ya. Tidak akan tersesat kecuali sebentar ya Ewin, kita lihat perkara dulu. Yaitu Al-Quran dan sunnahku. Rasulullah memakai istilah sunnahku. Sunnah yaitu apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku tetapkan. Itu artinya sunnah ya. Sunnahku. Tidak memakai kata hadis di sana. Hadis itu artinya cerita, hadasa cerita gitu. Silakan Bu Yuni. Lanjut. Silakan Bolo Dewo dulu ya, mau nanggapin dari tadi dia turun. Silakan. Iya. Jangan marah-marah. Pak Bolodewo, nggak ada yang marah-marah di sini.
Bentar. Timingnya nanti nggak enak didengar orang.